Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nana, hari ini kita akan belajar bab 8 tentang aku senang bisa berakhlak terpuji. Sebelum memulai materi pembelajaran, di sini kita wajib mengetahui tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, Ibu harapkan kalian bisa yang pertama itu meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hidup bersih dan rapi serta hidup teratur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, menumbuhkan sifat gaya hidup bersih, rapi, dan teratur dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan arti gaya hidup bersih, gaya hidup rapi, gaya hidup teratur, dan benar serta menggunakan bahasa sendiri. Yang terakhir, membuat kreasi dena lingkungan rumah yang bersih, rapi, teratur, dan dengan baik dan benar. Oke, anak-anak perhatikan gambar di bawah. Ceritakan dengan bahasamu sendiri tentang gambar tersebut. Ya, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan agar badan tetap sehat. Tahukah kalian apa itu hidup bersih? Hidup bersih artinya bebas dari kotoran. Hidup bersih artinya hidup dalam keadaan terbebas dari kotoran. Menjaga kebersihan itu dimulai dari menjaga kebersihan diri sendiri. Berikut ada beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya. Pertama, bersih badan. Misalnya mandi 2 kali sehari, tangan harus bersih, gosok gigi secara teratur. Nah, anak-anak, kalian harus menggosok gigi setiap hari. Lakukan setelah sarapan dan sebelum tidur di malam hari. Yang keempat, ini ada potong kuku agar bersih. Kuku yang sudah panjang sebaiknya dipotong. Kuku yang panjang menjadi sumber penyakit. Yang selanjutnya ada keramas. Nah, keramas untuk membersihkan rambut kepala, cuci rambut kalian setidaknya 2 kali seminggu. Mencuci rambut menggunakan sampo agar bersih dan wangi. Yang terakhir, membersihkan telinga. Telinga sebaiknya juga harus dibersihkan. Telinga dibersihkan agar terhindar dan sehat dari penyakit. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada bersih pakaian. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian yang kotor harus segera dicuci. Pakaian bersih membuat badan kita tetap sehat. Nah, selanjutnya di sini bersih lingkungan. Selain kebersihan badan dan pakaian, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa sajakah kebersihan lingkungan itu? Ya, kebersihan lingkungan itu yang pertama kebersihan benda-benda di sekitar. Misal, Yuni mencuci piring dan barang di dapur. Yang kedua, kebersihan tempat di sekeliling. Nah, kebersihan tempat sekeliling kita harus bersih secara teratur. Misalnya, kebersihan lingkungan dalam rumah. Nah, ini contohnya kamar tidur harus dibersihkan setiap hari. Yang kedua, kebersihan sekeliling rumah. Misalnya, di sini sekeliling rumah juga harus bersih dari sampah. Misal, Anissa membersihkan halaman rumahnya supaya bersih. Nah, kebersihan lingkungan tempat tinggal. Misal, Fauzan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang terakhir, kebersihan tempat ibadah. Misal contohnya, Ari membersihkan karpet masjid. Nah, yang terakhir, kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita juga harus bersih. Benda yang bersih itu sehat dan aman digunakan. Lingkungan yang bersih juga nyaman untuk ditempati. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kebersihan. Nah, tahukah kalian manfaat dari hidup bersih tersebut? Adapun manfaat dari hidup bersih yang pertama, badan kita menjadi sehat, lingkungan kita menjadi indah, terhindar dari penyakit dan bencana, serta disayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya hidup rapi. Anak-anak, tahukah kalian apa arti rapi itu? Ya, rapi artinya baik dan apik. Hidup rapi artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Kebiasaan hidup rapi harus dimulai sejak dini. Anak-anak yang beriman harus selalu menjaga kerapian. Tahukah kalian apa saja yang harus kalian rapikan? Iya, benar sekali yang harus kalian rapikan. Yang pertama itu rambut.
Nah, di sini rambut kita itu selalu disisir agar rapi. Kemudian baju yang kalian pakai disetrika supaya rapi. Yang ketiga itu buku dan alat sekolah ditata dengan rapi, mainan juga ditata dengan rapi. Nah, sekarang tahu kan kalian apa saja manfaat hidup rapi tersebut? Hidup rapi banyak manfaatnya, di antaranya barang yang tersimpan rapi akan mudah dicari, mainan juga tidak akan cepat rusak. Kemudian baju yang disetrika rapi dan enak dipakai dan indah dipandang. Yang selanjutnya itu ada kamar dan rumah yang rapi, nyaman dijadikan tempat tinggal. Lalu, apakah kalian sudah menjalankan pola hidup rapi? Siapa yang membantu kalian merapikan tempat tidur? Siapa yang merapikan mainan kalian? Nah, mulai sekarang kalian harus rajin lagi merapikan barang-barang milik kalian sendiri. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gaya hidup teratur. Anak-anak, tahukah kalian apa arti teratur itu? Ya, teratur itu artinya berturut tuh, turut dengan tetap. Nah, hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Nah, ada pun contoh hidup teratur, nah ya. Nah, di sini ada makan sehari 3 kali, olahraga setiap pagi, belajar dan mengaji secara teratur, berangkat sekolah tepat waktu pada pagi hari, kemudian tidak tidur terlalu malam dan bangun lebih awal. Nah, anak-anak, tahukah kalian manfaat dari hidup teratur? Ya, benar sekali. Beberapa manfaat hidup teratur diantaranya yang pertama, makan dan olahraga serta tidur teratur membuat badan menjadi sehat. Yang kedua, belajar dan mengaji secara teratur membuat kita menjadi pandai. Hidup teratur membuat hidup kita nyaman dan tertata. Nah, sekarang kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yang pertama itu hidup bersih. Hidup bersih tadi apa, anak-anak, artinya? Iya, hidup bersih itu dalam keadaan terbebas dari kotoran. Ada beberapa hal yang harus dijaga kebersihannya. Pertama, kebersihan diri sendiri, kebersihan pakaian, maupun kebersihan lingkungan. Hidup rapi, ini artinya hidup dengan gaya hidup yang apik. Nah, hidup teratur artinya hidup dengan kegiatan yang berturut-turut dan tetap. Sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah semangat untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.